Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, kriptokurrensi market meningkat sebesar 0,58%. Dengan total market cap mencapai di 1,07 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,06% dan peningkatan volume sebesar 65,72%. Untuk Bitcoin sendiri kemarin buat yang ngikutin itu sudah mencapai angka 27.300, tapi sayangnya nge-wick ya. Kenapa nge-wick di situ? Karena yaitu sedikit menembus MA50, yaitu menjadi resisten utama kita sekarang. Itu merupakan peningkatan sebesar 0,79% dalam 24 jam terakhir. Sementara untuk Ethereum terjadi peningkatan juga sebesar 0,69% di angka 1637. Lalu BNB terjadi koreksi sebesar 0,32% di angka 216,78. XRP terjadi peningkatan sebesar 3,6% di angka 51 sen. Cardano terjadi peningkatan sebesar 2,38% di angka 25 sen. Lalu Dogecoin terjadi peningkatan sebesar 0,77% di angka 0,062. Lalu Toncoin dia lagi-lagi rally sebesar 4, masuknya ke pump sebenarnya ya. Pump sebesar 4,26% dan sekarang trading di angka $2 lebih 43 sen. Solana juga mirip-mirip, dia rally atau pump sebesar 4,26% di angka $19 lebih 90 sen. Oke, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar, tetapi sebelum kita geser ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dan pada hari ini BingX ada berita bahagia. Ada 537.5 USDT yang kita bisa dapatkan. Caranya seperti apa? Caranya mudah ya. Tas-tasnya itu bisa dibilang masuk akal banget. Yang pertama tinggal melakukan KYC saja, kita bisa mendapatkan 20 USDT. Apabila lo deposit 500 USDT, lo akan mendapatkan bonus 30 USDT. Apabila lu melakukan deposit 100 USDT, lu bisa mendapatkan tambahan ekstra 20 USDT. Plus buat lu suka trading futures, apabila lu trading volume lebih dari 5.000 USDT, lu akan mendapatkan 30 USDT bonus. Apabila volume lebih dari 10.000, bisa mendapatkan 50 USDT. Dan lebih dari 50.000 bisa mendapatkan 100 USDT. Nggak main-main dan caranya bisa dibilang gampang dan masuk akal ya. Ini berlangsung dari tanggal 10 September sampai tanggal 9 Oktober. Jadi waktunya masih cukup lama ya. Dan di sini harus diikuti satu persatu lagi ya sesuai syarat dan ketentuannya. Apabila sudah cocok silahkan bisa ikutan. Oke, dan sekarang kita masuk ke economic calendar untuk hari ini tanggal 19 September hari Selasa. Sesuai dengan pembahasan kemarin akan keluar satu data penting dari US yaitu building permits. Nah, untuk building permits ini harapan kita adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi. Karena a lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Jadi kita ingin lebih rendah daripada 1,440 ya 1,4 jutaan lah begitu ya. Jadi kita pengen lebih rendah daripada harga forecast di sini. Nah, selanjutnya untuk besok itu tanggal 20 September hari Rabu akan keluar satu data penting yaitu crude oil inventories di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar. Ada dua data yang cukup penting hari ini dan besok ya. Nah, untuk news kita bisa di sini datang dari US di mana ada satu VC atau venture capitalist yang bernama Blockchain Capital baru saja meraise 580 juta US dollars untuk new funds untuk dua new funds. Intinya apa? Ini ngomongin soal VC yang sedang ya bisa dibilang tanda kutip sedang akumulasi gitu. Jadi walaupun dalam kondisi yang sekarang kesannya belum jelas nih bearish atau bullish, tapi kita bisa lihat sudah mulai ada pertanda-pertanda VC mulai masuk. Berarti semoga saja liquidity mulai keluar gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke news ya, atau bukan news, ke analisa di Twitter. Ini ngomongin soal yang kemarin kita sudah bahas juga, yaitu MA50. Tapi ada satu hal yang gue mungkin sedikit lupa bahas, yaitu terjadi death cross ya. Nah, ada orang yang sering bilang, Bang, kalau death cross kan harusnya drop, bukannya rally. Justru, itu satu hal yang unik ya. Saat terjadi death cross, yang sering kayak terjadi adalah malah rally. Makanya disebutnya death cross rally dan golden cross correction gitu. Jadi benar secara overallnya ini trennya menjadi lebih bearish, tapi rally dulu. Dia rally ke situ, ke reject, baru membuat pergerakan yang lebih turun gitu. Jadi
Nah, pertanyaannya apakah dia bisa reclaim atau tidak nih? Kalau dia bisa reclaim ini semua, ya berarti ini bukan cuma sekedar death cross rally, tapi benar-benar tembus lagi ke atas. Begitu ya. Nah, langsung aja kita loncat ke si TA kita ya. Untuk Bitcoin kita bisa dengan jelas dia itu literally kemarin nih ya. Ini kan baru di post kemarin nih, jam berapa di postnya ya? Waduh, lupa nih jam berapa nih. Oh, tanggal 18 September. Ya kemarin banget lah ya. Kemarin tuh retest sampai ke 27.300-an. Nah, kita bisa lihat hari ini aftermath-nya apa? Week yang cukup dalam. Jadi lagi-lagi seperti gue bilang kemarin, hati-hati jangan FOMO. Walaupun Bitcoin kemarin cukup bagus secara movementnya, gue udah bilang di sini banyak PR ya. MA50, MA200 ya. Belum lagi kalau kita ngomongin di weekly. Nah, tapi sebelum kita masuk ke weekly, kita akan bahas dulu PR-nya untuk hari ini. PR-nya masih sama seperti kemarin, yaitu bertahan di atas 26.412 ya. Itu PR untuk Bitcoin di daily. Nah, untuk di weekly kita bisa lihat di sini ya, PR-nya masih numpuk juga. Resistannya masih banyak maksudnya ya. Kalau kita lihat di sini, bull support band itu sekarang ada di mana nih? Ya, kenapa nggak kebuka ini? Oke. Bull support band kalau kita lihat dia itu sekarang ada di angka 27.893 sampai 27.235. Jadi kemarin di retest nih bull support band. Nah, bad newsnya apa? Reject gitu. Nah, kalau di daily lebih numpuk kelihatan nih. Ada MA200, ada bull support band, ada MA50. Nah, ini semua nih ya. Ini menjadi resisten yang cukup menyeramkan untuk Bitcoin ya. Apakah bisa ditembus atau enggak? We don't know ya. Kita bukan dukun, tapi kita tahu PR-nya apa ya. Jadi lagi-lagi ya, kita sebagai trader, kita bukan dukun. Wah, pokoknya gini sat akan turun atau akan naik. Enggak. Kita tahu apa PR-nya, kita tahu di mana resistennya. Kalau dia bisa berhasil tembus, dia bisa reclaim, menjadikannya sebagai support, ya berarti bullish. Tapi kalau dia gagal terus, ya berarti bearish, begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini untungnya ya bukan untungnya sih, sebenarnya sesuai dengan kemarin-kemarin kita bahas. Probability-nya akan membuat dulu suatu lower high, lalu membuat higher high lagi. Nah, pertanyaannya apakah higher high-nya akan menembus atau tidak? Semoga enggak ya, semoga retest 1, retest 2 di 105,62 dan mulai koreksi ya, koreksi ke EMA20, kalau bisa sekalian tembus langsung ke 104,13 ya. Itu harapan gua untuk indeks dolar in general. Nah, buat lo yang mungkin bingung kenapa, lagi-lagi indeks dolar ini berkorelasi negatif dengan risk on aset seperti kripto, lalu saham-saham, indeks-indeks gabungan gitu ya. Jadi lagi-lagi kita overall bagi trader atau investor kripto maupun saham, ya risk on in general pengen indeks dolar melemah gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini secara makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang sedang mencari-cari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands yang ada di sini. Ya tentunya ini brands dari hardware wallet, lo bisa pilih ya. Dan free shipping untuk seluruh orang yang tinggal di Indonesia. Jadi buat lo yang tertarik bisa klik di link description gue di bawah. Dan seperti biasa kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, belum terjadi perubahan secara spot karena ya belum terjadi reclaim ya. Jadi buy limit pertama masih di 26.412 dan buy limit kedua boleh pilih di EMA20 atau di 26.032 dan buy limit ketiga di 25.733. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini ya, kemarin nyaris retest pertama tapi belum sih ya. Jadi apabila terjadi retest 1, retest 2 di 27.700-an lah ya. Nah, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 25.540 ya, itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya.
Retest 1, retest 2 di 25.540, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 27.700-an ya. Dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum, dan untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Dia untungnya masih berhasil bertahan di atas dari 1623. Kemarin cukup volatile ya. Week tertingginya sampai kena resisten, week terendahnya retest ke support ya. Tetapi untuk posisi spotnya masih sama, buy limit kedua di 1623 dan buy limit ketiga di 1567. Nah, untuk posisi futuresnya kita sudah punya posisi long dari kemarin ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP untuk posisi long kita adalah di 1684,9 ya. Itu untuk target TP posisi long. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1684,9, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1623,4. Dan sekarang kita geser ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat di sini terjadi retest 2 kali ke 50 sen, tetapi masih belum terjadi reclaim. Maka dari itu buy limit masih sama. Buy limit pertama di 45 sen, buy limit kedua di 40 sen, dan buy limit ketiga di 38 sen. Itu untuk posisi spot di XRP. Untuk posisi futuresnya XRP kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest 1, retest 2 di berapa? Di 50 sen. Artinya kita sudah punya posisi short di sini ya. Nah, posisi short kita di sini target TP-nya bisa dipertimbangkan di 46 sen, atau kalau mau sedikit lebih konservatif bisa pertimbangkan di sini di struktur yang kemarin terbentuk di sini ya. Lower low baru ya, yaitu di 47 sen. Itu untuk posisi TP posisi short ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 47 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 50 sen. Dan selanjutnya kita geser ke BNB. Untuk BNB sayangnya kemarin lusa reclaim, hari ini atau lebih tepatnya kemarin jebol lagi ya. Jadi untuk posisi spot sekarang di BNB kembali yang masih aman dan aktifnya adalah di buy limit ketiga di buy limit kedua di 205,0 dan di 196,9. Itu untuk posisi spot di BNB ya. Nah, untuk posisi futuresnya BNB kita bisa di sini kondisinya itu sudah terjadi retest pertama nih di 219,4. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short ya dengan target TP kita di mana? Target TP kita untuk posisi shortnya ini di 205,5 atau 205,9, mirip-mirip lah sekarang ya. Itu untuk posisi TP posisi short kita ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 205, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 219,4. Dan selanjutnya Cardano. Untuk Cardano kemarin nyaris reclaim, tetapi sayangnya masih belum berhasil ya. Jadi untuk secara posisi spotnya masih sama seperti kemarin. Buy limit yang tinggal tersisa untuk Cardano adalah di 24 sen ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita kemarin sayangnya tidak terjadi retest yang terlalu signifikan ya. Jadi ya kita masih belum dapat setup. Jadi untuk sekarang apabila terjadi retest 1, retest 2 di 25 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 23 sen. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 23 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 25 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu setupnya untuk di Cardano dan juga ending dari CWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan pada malam ini jangan lupa juga akan keluar satu data penting dari US ya, itu akan keluar nanti jam 7:30 malam ya. Jadi buat lo yang punya posisi futures ekstra hati-hati. Kalau belum pernah target TP jam segituan, mungkin boleh pertimbangkan untuk TP duluan buat yang konservatif. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe,
click the bell icon, and see you on the next video.